Widih, ramai banget nih Skitopers. Mama kumpul bukan karena ada pembagian sembako gratis tuh, tapi lagi pada nge-war alias berburu sayuran. Katanya sih, harga sayur buah-buahan sampai aneka rempah-rempah di sini termurah di Bekasi Raya loh. Makanya nggak heran kalau bisa rebutan kayak gini. Kok bisa semurah itu ya? Apa rahasianya? Yaudah, ini punya ibu ya? Iya dong. Terima kasih ya bu. Aduh, Jangan, buset. ini kira buat saya. Nah loh, baru turun cabai aja langsung diserbu mama. Ternyata pemandangan kayak gini merupakan hal biasa di gudang sayur Jatiluhur, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Meski buka dari pukul 7 pagi sampai siang hari, tapi jam krusialnya ketika mobil bak sayur dan buah baru datang ke gudang. Lebih murah dan ramai dibandingkan suasana pasar ya. Tuh lihat, banyak mama berburu aneka bahan pokok. Pantas aja kalau jadi tempat favorit dan primadona. Karena selengkap itu, mulai dari aneka sayuran, buah-buahan, daging sapi, ayam, telur ayam, sampai ikan asin juga ada loh Skitlovers. Suara mobil yang baru terparkir jadi lonceng penanda. Artinya ibu-ibu siap war alias perang berebut aneka cabai maupun sayuran. Nah kebetulan saya lagi mau bawa cabai rawit hijau nih. Kira-kira langsung diserbu ibu-ibu nggak ya? Abang tangannya yang satu sono ke atas. Gimana gue? Nyangkut gue? Oh gue? Ya. Wah. Tolong. Ini encok saya. Ini cabai rawit berapa kilo ya? 20-30 kilo, 40 kilo lebih. Bentar lagi saya dikerubunin ibu-ibu ya. Siap. Ini mau nunggu cabai hijau. Cabai rawit. Sebentar ya. Bentar ya. Ini cabai rawit seger nih. Siap ya. 1, 2, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, yuk. Mobil bak sayur datang ke gudang sekitar pukul 9 sampai 10 pagi. Tipsnya nih buat mama kalau mau nge-war di sini datang lebih pagi ya. Yang menjadi target rebutan adalah berbagai jenis cabai, bawang merah, bawang putih dan juga pepaya. Karena harganya lebih murah dari harga pasaran. Selisihnya bisa 5.000 sampai puluhan ribu rupiah loh. Wah, kalau begini banyak yang borong. Saya pikir anggota boy band, girl band. Cuman ini fungsinya buat apa? Ibu ngasih tahu harga. Menginfokan harga-harga gitu. Oh, jadi biar kedengeran ya. Iya, terus orang yang menanya harga, udah tinggal aku. Oh gitu. Jadi satu suara gitu ya, kayak pengeras suara di mall-mall ya. Harga pak baju koko 10.000 gitu. Kalau di sini kayak gitu ya. Apelnya 34.000. Tuh, ada yang langsung nanya, apel sekilo berapa? 34.000. Buah naga berapa? Buah naga 14.500. Semangka berapa? Semangkanya 9.000 per kilo. Tanah di sini berapa? Bella bertugas sebagai pemberi informasi harga. Soalnya harga di sini tidak menentu dan sering berubah tergantung harga di pasar induk dan juga musim panen. Selain soal harga, petugas informasi juga ngasih info barang yang akan segera datang ke gudang sayur. Khusus bawang merah tidak boleh memilih ya, harus diambil langsung. Tujuannya agar pembelian datang belakangan ke bagian bawang dengan kualitas bagus. Bawang merah berapa di pasar kemarin? 40.000. Di pasar biasa 40.000. Iya. Di sini berapa ya? 31. 31. Iya. Belanja di sini kenapa ya? Ya Alasannya? murah lah. Murah ya? Iya dong. Murah, rame, seru aja. Seru aja yuk berebutan ya. Iya dong. Asal jangan berebutan suami ya. Jangan dong. Masa suami direbut-rebut? Yaudah, ini punya ibu ya? Iya dong. Terima kasih ya bu. Aduh, Jangan. Buset. Dikira buat saya. Pelanggannya bukan hanya ibu rumah tangga saja, tapi ada juga pedagang sayur yang bekerja sama dengan gudang sayur. Dulunya, gudang sayur memang diperuntukkan untuk para mitra pedagang sayur.
Namun karena tingginya antusias masyarakat Bekasi dengan sayuran murah, akhirnya gudang sayur pun dibuka untuk umum. Tentunya ada aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh para pembeli. Ini pembeli nggak boleh pakai plastik, baru datang ambil ember, berebut ember, nanti dikasih dibayar baru diplastikin. Kenapa nggak boleh pakai plastik di sini? Karena kalau pakai plastik kita kan nggak tahu namanya orang kan ngambil terus pergi nggak bayar kayak gitu. Jadi menetral kayak gitu biar nggak ada salah paham. Ada minimal berapa kilo nggak kalau di sini belanja? Nah, kalau di sini nggak mau 2 biji, 3 biji, apalagi banyak nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi aturannya cuma nggak boleh pakai plastik. Kondisi yang ramai dan padat membuka peluang adanya tindakan pencurian. Tapi tenang, ada pihak keamanan yang menyamar menjadi pembeli. Beuh, udah kayak Intel aja ya Skit Lovers. Mereka membaur dengan pembeli yang datang dan mengawasi setiap gerak-gerik yang mencurigakan. Kalau ada dugaan pencurian, langsung ditangkap. Auto dibawa ke kantor polisi terdekat. Kalau gini, bisa belanja dengan aman dan nyaman kan? Tapi tetap harus waspada ya. Oh iya, kalau mau belanja harus teliti dan sabar agar mendapatkan bahan pokok yang segar dengan kualitas terbaik. Tenang, saya mau kasih tipsnya memilih cabai merah. Yang pertama, dia harus kalau dipegang nih masih keras. Bu. Pegang nih. Keras kagak? Keras ya? Kayak apa keras? Keras. Ya keras ya. Pokoknya kalau cari cabai merah, dia harus keras. Lalu yang harus diperhatikan, ini tangkainya ini harus warna hijau. Jadi nggak coklat begini. Jadi harus benar-benar hijau. Nah kalau ini masih kurang seger, tapi kalau ini lebih seger. Dan dia harus panjang, ya. Kalau nggak panjang bukan cabai namanya Bu ya? Apa dong? Labu siam. Labu siam. Jadi kalau tipsnya itu kalau milih cabai ya, pilih yang padat, yang keras, dan ininya harus hijau. Gak cuma cabai dan aneka sayuran saja, buah semangka pun ada ciri khusus supaya dapat yang warnanya merah segar dan rasanya manis. Harus berat, dan bentuknya harus simetris bulat. Simetris bulat itu menandakan dia tingkat kematangannya sempurna. Dan satu lagi, biasanya yang manis dan merah ini warnanya kuning, ada bercak kuning. Kenapa? Karena kan dia nempel ke tanah. Jadi dia matang sempurna nih di dalamnya. Jadi dia manis. Terus kalau diketuk, nah agak nyaring suaranya. Itu kalau buat tips buat milih semangka. Khusus di gudang ini hanya menyediakan ember dan keranjang untuk menyimpan barang belanjaan. Setelah selesai berbelanja harus kembali sabar lagi Skit Lover. Soalnya ketika pembayaran antriannya panjang. Padahal kasir pembayaran sudah ada 5 loh. Apalagi tidak ada batasan. Pembeli bisa membawa minimal 3-10 keranjang. Tipsnya kalau mau belanja jangan satu orang sendirian, mesti minimal 2 orang. Satu antri, satu rebutan barang. Semakin banyak barang yang dibeli, maka harga satuannya bakal lebih murah. Inilah yang jadi kunci keberhasilan gudang sayur termurah di Kota Bekasi. Setiap harinya, gudang sayur selalu ramai dipadati pembeli. Bahkan ketika bulan puasa yang lalu, pembeli melonjak sampai 3 kali lipat Skit Lovers. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa ya harganya semurah itu? Ini kok bisa murah Ibu? Murah Ibu. Itu gimana caranya? Kok bisa murah? Alhamdulillah, kita punya prinsip yang pertama, kalau kita beli murah, jualnya juga murah. Jadi semua orang insya Allah dapat kemanfaatannya. Oh gitu? Iya, dari yang mulai jual tempat sayur, yang mau jual gado-gado, lau mateng, atau bahkan jualan sayuran juga gitu. Udah gitu yang kedua, kita belanja di pasar induk itu juga partainya partai banyak. Kalau orang-orang beli misalnya 1 kintal, 2 kintal, mungkin kita belinya 1 ton, 2 ton. Jadi bisa tekan harga murah, jualnya juga murah. Jadi lebih murah ya? Iya. Kuncinya ada di kepercayaan pedagang di pasar induk Kramat Jati. Jadi gudang sayur bisa membeli sayuran dan buah dengan jumlah yang besar, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Dulunya, gudang sayuran ini hanya sebuah kios sayur biasa. Karena semakin ramai, dibuatlah gudang sayur tahun 2022. Siapa sangka, sekarang malah menjadi tempat favorit emak-emak berbelanja.